banyak. Artinya Oh, yang di Pak Paul bilang makam yang di Nabawi itu juga palsu itu. Karena kan umatnya apa umatnya persis kayak ya nabinya kan gitu. Jadi ya ya itulah jadi mayat itu bisa jadiin bisnis apalagi kan apa kata Pak Paul itu yang LGBT itu kan seks dengan mayat kan tidak apa di Islam katanya boleh kata Pak Paul kan gitu kan boleh kan. oh iya, jangan-jangan buat itu kali, Pak. Perebutan, Pak. Tapi kan ini Ya, mayatnya udah tinggal tulang yang ih, digasak. Benar iya nggak? kan itu udah mayat yang fresh ya, mayat yang fresh. Iya, maksudnya yang baru, ya mayat baru. Benar-benar. Umat pilihan. Itu aja tambahan dari saya ya. Yang lain boleh Oke, Bu sambung. Ellen silakan Bu Ellen. Iya, Lanjut shalom, Bu Pastor. Ellen. Ya, Shalom. Iya, shalom. Kalau menurut saya, perebutan mayat yang terjadi di Indonesia, pengakuan bahwa sebetulnya itu mayat orang Indo, tapi diakui sebagai keturunan Yaman, Nabi sekian katanya gitu ya. Itu tentu ada tujuannya. Apa gitu ya? Ya kalau itu nanti diakui, sering dikatakan bahwa itu adalah keturunan dari Yaman, berarti itu mayatnya mayat dari luar negeri, mayat impor. Nanti kalau dibuatin makamnya dan dianggap keramat, itu tentu sesembahan orang yang datang ke sana itu ngasih uangnya kan jauh lebih banyak ketimbang orang lokal. Nah, tujuannya kan sekali lagi duit gitu loh. Setiap ada pengunjung yang datang di bulan-bulan tertentu, misalnya mau Muludan, mau Idul Fitri atau apa dan sebagainya gitu, pasti mereka ada gerakan untuk berdoa mengunjungi makam-makam nabi atau syekh panggilannya gitu ya. Apalagi tahu itu dari luar, berarti kasihnya harus lebih besar supaya dapat berkatnya nanti juga lebih besar. Itu yang di Indo. Itu menurut saya. Sedangkan perebutan mayat yang sekarang ini, yang sesuai dengan judul di YouTube ini, itu adalah apa ya? Memang disengaja sama Hamas ya gitu. Kenapa? Kalau mayatnya semua diserahkan gitu ya, berarti udah nggak ada yang tersisa lagi. Gampang banget buat Israel buat ngehabisin si Hamas ini. Mungkin mereka tahu bahwa mayat itu bagi orang Yahudi adalah begitu berharga nilainya. Apalagi manusia hidupnya gitu. Kebalikannya dengan si Muslim ini gitu loh. Justru lagi hidup itu nggak ada harganya. Justru udah mati baru ada harganya. Kan aneh, tuh bolak-balik gitu. Jadi menurut saya perebutan di sana itu sengaja ditahan mayatnya supaya agak lama Israel buat ngancurin si Hamas. Mungkin dia lagi ada ide apa atau lagi ngapain gitu, atur-atur siasat seperti itu aja, Pastor. Terima kasih. Lanjut. Saya setuju pendapat Bu Ellen ya, yang di Indonesia itu ya. Saya setuju. Karena saya lihat bagaimana gerakan Islam di Indonesia yang radikal dan dikuasai oleh grup-grup oknum mereka ya. Uh, saya setuju itu. Makanya apa pendapat Bu Ellen yang di Indonesia saya setuju ya. Dan saat kedua, di Indonesia itu kan mereka itu orang pemalas grup ini. Betul nggak Bu Ellen? Ya, Jadi jadi mereka hanya mengharapkan bantuan sosial ya. betul. Jadi dengan begitu gampang loh, kita lebih gampang bagi orang Indonesia sendiri lebih gampang
menerima bantuan sosial daripada kerja capek-capek dari grup mereka ini ya, yang saya lihat. Yang penting bertoah, ya, bersalawah, ya, bagi mereka. Itu sebabnya. Tambahan ya Bu Helen. Ya, Bu Dora, nih yang saya tahu ya di Indo nih ya, sebelum masuk bulan puasa ya, satu satu bulan sebelumnya itu udah musim untuk mengunjungi makam orang tua dan sebagainya, bebersih istilahnya ya, gitu. Kayak kita mungkin Natalan bersihin makam orang tua ya, tuh sekalian sebar bunga lah atau apalah gitu. Dan itu biasanya memakan korban cukup banyak. Kenapa? Karena satu orang kampung itu ya, satu desa, satu kampung bisa disewain atau patungan. Mereka boleh nabung dulu loh untuk pergi begitu ya, gitu ya. Jadi nggak terlalu berat nantinya gitu. eh Banyak musibah, terutama dekat perlintasan kereta api. Itu yang saya tahu ya. Gitu. Jadi 1-2 minggu mereka sebelum Lebaran itu mereka berangkat entah ke Kuningan, pokoknya yang dari kota ini sengaja jalan-jalan ke kota anu dengan alasan mau mengunjungi makam Syekh apa gitu. Begitulah bolak-balik jadinya gitu ya kan sekalian mereka jalan-jalan juga toh gitu. Dan itu banyak kecelakaan terutama di perlintasan kereta api. Itu yang saya tahu. Iya, iya, iya. Dengan makanya saya katakan mereka itu kan memang hanya untuk hidup bantuan sosial. Mereka mengadakan gitu rame-rame, ada kecelakaan, lalu pemerintah kasih dana. Oh, ada kecelakaan begini apa? Buntut-buntutnya juga apa bansos Bu mereka itu, ya. Buntutnya mereka bansos karena mereka itu pada dasarnya ya eh dan di dalam Al-Quran itu kita sudah lihat yang penting 2 kalimat syahadat kita sudah bisa masuk Islam toh. Dalam Ya, perkawinan juga. Kalau kita Kristen, kita ada jangka waktu untuk uh, dia diskusi dengan partner kita mau menikah, persiapannya. Kalau mereka kan hanya 2 kalimat syahadat. Jadi mereka ini semuanya hanya bansos gitu. Bansos. Jadi bagi orang yang gak kuat iman, terlalu rumit jadi Kristen. Terlalu rumit jadi Kristen. Kristen banyak tetap bengeknya di sini gampang amat jadi Islam. Kan begitu Bu Ellen. Jadi kebanyakan mereka karena melihat sistematis gereja kita juga yang banyak saya nggak menjelekkan gereja, maaf ya Bu Ellen. Terlalu kita banyak doktrin ideologi kita. Bukan kita merangkum jemaat kita untuk membangun kerohaniannya, kehidupannya. Tidak. Orang Kristen yang bertahan itu adalah yang mereka mempunyai iman yang kuat, ya. Walau apa gelombang hidup mereka. Nah, kalau mereka nggak tahan, mereka kan gampang amat pindah ke sebelah. Cuman 2 kalimat syahadat. Kalau kita kan melakukan pelajaran apa itu kasih, apa itu penyalipan, apa itu uh, makna keilahian, kan gitu Bu Helen. Benar nggak? iya, iya. Nah itu dasarnya itu Bu. Itu Pak Bro Buncit mau masuk tuh, udah dari tadi Ya, nunggu. Bu Ellen buka tuh Bro Buncit, saya keluar dulu ya. ya, ya. Sebentar, Bu. Ya, langsung. Iya, makasih. Tadi aku mau ngomong, cuman tadi udah apa ya, udah disinggung sama Bu Ellen ya. Iya bener sih Bu Ellen, Gak apa-apa, kayaknya Pak. buat, Ngomong lagi aja, Pak. iya. Jadi kayaknya sih memang buat bisnis Bu. Soalnya kadang aku sering lihat itu bis-bis ziarah ke makam apa gitu kan. Jadi makam-makam itu untuk ziarah itu dijadiin bisnis, itu satu. Jadi mayat itu satu untuk bisnis, satu bisnis ziarah. Kedua, kan kita sering lihat itu kalau di
apa ya, mayat itu, kuburan itu, si santri apa santriwatinya pada murid-murid yang di situ kan mereka pada berdoa di makam, mungkin makam kiainya yang lama, ya kan, Ya. untuk untuk itulah, untuk ada kesakralannya itu betul sih. Terus apa namanya, hmm, kadang aku pernah nanya kan di masjid itu kan toanya kan bunyi tuh, terus aku nanya loh itu ada apa ya Mbak, ada yang meninggal lagi, aku bilang, aku nanya kan, oh Hmm. bukan, itu kalau mau nitip doa, kita bisa nitip doa nanti ke masjid, nitip doa buat orang yang udah meninggal, jadi bisa bisnis juga buat doa ke orang yang sudah meninggal, titip doa. Makanya kan waktu itu ada yang apa, titip doa ke siapa sih itu yang Ustadz itu tuh yang dibisnisin kan, ada kan bisnis titip Oh doa, ya, ya. ya, bisnis titip doa. Jadi itu satu. Terus mereka nggak punya ini, masalahnya nggak punya, kalau apa ya, bukti itu kan nggak punya ya. Misalnya bangunan bersejarah apa kan nggak punya. Nah jadi mayat itu mungkin bisa dipakai untuk apa, buktinya mereka gitu loh. Ini mayatnya ini loh, ini dulu dia yang berjasa loh dulu ini. Nah itu dia pakai alasan-alasan itu. Ya, Lagian kalau siapa? barangnya dari luar negeri kan sesembahannya besar, Pak. Masa kasih kecil? Bukan barang Iya, lokal loh. Kan udah diklaim ini dari luar loh, gitu. iya betul Bu. Lagian juga siapa yang mau bongkar makam siapa buat Iya, ngecek kan? benar. Ya kan? Udah tinggal Kan tulang, udah tinggal tulang. Kalau udah ada jadi itu tulang. juga. Iya, udah jadi tulang. Kalau ada paling itu juga udah busuk kan. Siapa yang mau bongkar bau busuk Iya. itu kan? Ya, siapa maksudnya bongkar mayat itu kan siapa gitu kan? Untuk ngecek, ya kan, kan malas. Tapi kan berita-berita makam palsu itu kan di sini kan udah Banyak. berapa kali tuh? Banyak. Artinya Oh, yang di Pak Paul bilang makam yang di Nabawi itu juga palsu itu. Karena kan umatnya apa? Umatnya persis kayak ya nabinya kan gitu. Jadi ya ya itulah, jadi mayat itu bisa jadiin bisnis, apalagi kan apa, kata Pak Paul itu yang LGBT itu kan seks dengan mayat kan tidak di apa, di Islam katanya boleh ya, kata Pak Paul kan gitu kan, boleh kan. oh iya, jangan-jangan buat itu kali, Pak. Perebutan, Pak. Tapi kan ini Yang mayatnya udah tinggal tulang yang ih, digasak. Benar iya nggak? kan itu udah mayat yang fresh ya, mayat yang fresh. Iya, maksudnya yang baru, ya mayat baru. Benar-benar. Jadi mereka itu berpikirannya kayak hal-hal yang gaib-gaib itulah. Gaib-gaib itu mungkin hal-hal yang gaib mungkin berkaitan dengan mayat, ya kan. Jadi saya juga pernah ngantarin apa namanya tuh waktu ada yang meninggal kan, penguburan lah, zaman dulu saya sekolah, ya kan. Jadi saya ngikut lah karena itu kan guru saya juga kan. Terus udah selesai penguburannya, ya, kakak kelas saya udah ngomong itu nanti selang berapa meter kita pergi, dibilang gitu nanti, dibilang apa ya, ada Jibril, apa malaikat ya Jibril datang, dibilang gitu setelah kita pergi jarak berapa, aku lupa sih ya Bu, ya udah lama banget, berapa meter gitu. Terus aku ngomong begini, wah ya udah Pak, kita nggak usah, kita jagain aja Pak, makamnya gantian Pak, biar malaikat Jibrilnya nggak datang, nggak jemput, aku bilang gitu. Terus dia tersinggung dia. Jadi eh, ya itulah Bu, jadi ya yang ya saya juga nggak ngerti ya. Jadi mungkin karena mayat itu ada sesuatu hal yang mistik kali ya, ada sesuatu hal yang mistis, ada sesuatu hal yang gaib. Jadi sampai mayat aja direbut, sampai mayat aja ini kan, kalau kayak misalnya apa namanya tuh yang bom bom bundir, bom bunuh diri, misalnya bom Sarina atau apa yang, atau yang bom bunuh diri hotel mana tuh yang zaman dulu itu, teroris itu di Konoha itu kan, itu Mario. ditunjukin foto apa, ini loh mayatnya tersenyum wangi, dibilang gitu kan, masuk artinya masuk surga kan, lucu kan.
Kayak Ya, gitulah. Jadi kadang dia Bung ngeliat Jet, dari hah? Bung Jadi Jet, kamu mesti ngerti tujuan mereka untuk bikin apa from the river to the sea itu tujuannya apa? Bukan untuk merampas tanah, tapi mereka mau iya, masuk ke Israel untuk menghancurkan peninggalan-peninggalan sejarah. Soalnya setelah itu mereka baru deklarasi kalau agama Kristen itu agama fiksi, nggak ada buktinya. Soalnya iya betul. kamu ingat nggak dulu waktu perang satu satu hal yang mereka lakukan itu mereka menghancurkan patung-patung yang ada di gunung-gunung itu. Itu kan peninggalan sejarah. Karena mereka dihancurkan semua itu kan. Itu kan peninggalan sejarah. Jadi mereka itu mereka itu nggak ada bukti ajaran mereka, ideologi mereka itu nggak ada bukti-bukti sejarah. Jadi makanya tujuannya dia nggak mau dia two state solution, dia maunya one state solution supaya dia masuk ke Yerusalem, masuk ke mana-mana. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah itu mau dihancurkan sama dia, sama mereka. Itu tujuan Iya, mereka, ya kan? setuju Pak. Mm-mm. Sekarang Bahkan yang kemarin kita ngomong mengenai Isra Miraj, itu katanya si Muhammad travel dari Medina, dari Mekah ke 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 mana ke Yerusalem. Dan buktinya nggak ada. Si sebetulnya Buya Sakur bilang, lah Isra Miraj itu ada yang melihat nggak? Kalau si Muhammad itu jalan dari Mekah ke Yerusalem kan nggak ada, berarti nggak ada bukti. Ya kan dibuat-buat aja. Sedangkan kita iya, tahu sejarah sejarah menunjukkan kalau apa namanya uh, uh, itu masjid itu dibangun 37 tahun setelah Muhammad meninggal. Jadi nggak mungkin Muhammad ke sana atau mereka nggak klaim katanya Muhammad naik ke surga di Masjid Al-Aqsa. Padahal Masjid Al-Aqsa belum dibangun sewaktu dia masih hidup kan. Jadi itu sejarah yang diputar balikan untuk membuat cerita sendiri buat mereka. Itu loh. Lanjut, iya lanjut. betul. Iya Pak Andi, betul Pak Andi. Bahkan mereka kan mayat itu juga, maksudnya mayat mayat itu dipakai juga untuk propaganda mereka kan, propagandanya Hamas. Ya selain yang mayat Yahudi itu, mayat diri yang ada di Gaza itu juga, ya kan? Dia pakai mayat, nggak mau mayatnya memang mati karena sakit di rumah sakit, kayak mayatnya mati memang karena ditembak sama Hamas sendiri, atau mayatnya dipakai, pokoknya dihitung itu mayatnya sebanyak-banyaknya kalau bisa, biarpun gak jelas matinya karena apa, ditotalin aja kan, dipakai buat propaganda mereka. Wih banyak yang mati nih mayatnya Kalau kan.